Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendeklarasikan kemenangan bersejarah melawan Iran. Ya, Netanyahu berjanji untuk mencegah Teheran membangun kembali fasilitas nuklirnya. Dalam pidato kepada rakyat setelah pengumuman gencatan senjata, Netanyahu mengklaim Iran tidak akan memiliki senjata nuklir. Israel mengatakan kampanye pengebomannya yang dimulai pada 13 Juni ditujukan untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir, sebuah ambisi yang terus-menerus dibantah Teheran. Adapun Iran dan Israel menyetujui gencatan senjata pada Selasa yang mengakhiri 12 hari perang. Setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump ikut campur dalam konflik dengan bom penghancur bunker pada akhir pekan yang diklaim menghancurkan situs nuklir utama Iran. עשרות שנים הבטחתי לכם שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. ואכן, בכל הפעולות המזהירות שלוחמינו ביצעו, הורדנו לטמיון את פרויקט הגרעין של איראן. ואם מישהו באיראן ינסה לשקם את הפרויקט הזה. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 24 Juni kemarin membatalkan perintah untuk menyerang lagi Iran setelah mendapatkan amukan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump marah karena Israel dan Iran masih saling serang meski gencatan senjata sudah diumumkan. Adapun khusus bagi Israel, Presiden ke-47 Amerika Serikat tersebut menyuruh pilot pulang dan melarang pengebom Iran. Pembatalan serangan Israel ini dilakukan setelah Netanyahu berbincang dengan Trump di saluran telepon di mana Trump meminta Tel Aviv menahan diri. Sebelumnya Menteri Pertahanan Israel Katz menegaskan bahwa negaranya akan merespon secara tegas serangan Iran. Ia menuding Teheran melanggar gencatan senjata yang disebut masih rapuh. Namun Garda Revolusi Iran IRGC mengklaim bahwa 14 rudal yang mereka tembakan diluncurkan beberapa menit sebelum gencatan senjata dimulai pada Selasa pukul 4.00 waktu setempat. Sebagai respon atas serangan rudal Iran, militer Israel disebut menghancurkan instalasi radar di dekat Teheran. Namun laporan media Israel menyebutkan bahwa Netanyahu kemudian memutuskan untuk mengurangi intensitas operasi militer setelah mempertimbangkan reaksi Trump. I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal. They didn't have to unload, and I didn't like the fact that the retaliation was very strong. But in all fairness, Israel unloaded a lot, and now I hear Israel just went out because they felt it was violated by one rocket that didn't land anywhere. That's not what we want, I'll tell you, and I'm telling you. Ekonomi Israel menanggung biaya besar akibat perang selama 12 hari dengan Iran yang nilainya diperkirakan mencapai 81,6 triliun rupiah. Defisit anggaran Israel diprediksi juga akan meningkat 6%. Sementara itu pemirsa, pembayaran kompensasi kepada warga terdampak akan memperburuk kondisi keuangan negara. Ekonomi Israel menanggung biaya besar akibat perang selama 12 hari dengan Iran yang nilainya diperkirakan mencapai miliaran dolar. Financial Express melaporkan bahwa Israel menghabiskan sekitar 5 miliar dolar Amerika atau sekitar 81,6 triliun rupiah hanya dalam pekan pertama serangan ke Iran. Adapun biaya yang dihabiskan per hari selama perang mencapai 725 juta dolar. Wall Street Journal melaporkan bahwa biaya per hari untuk sistem pertahanan udara Israel mencapai 10 juta dolar Amerika atau 161 miliar rupiah hingga 200 juta dolar atau sekitar 3,2 triliun rupiah. Menurut Lembaga Kebijakan Ekonomi Aaron yang berbasis di Israel, total biaya yang dikeluarkan Tel Aviv bisa lebih dari 195,8 triliun rupiah jika perang berlangsung selama sebulan. Defisit anggaran Israel diprediksi meningkat 6%, sementara pembayaran kompensasi kepada warga terdampak akan memperburuk kondisi keuangan negara. Lebih dari 10.000 warga Israel dievakuasi dalam pekan pertama dan sekitar 36.465 lainnya mengajukan klaim kompensasi menurut otoritas pajak Israel. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemerintah Inggris mengumumkan kenaikan anggaran pertahanan menjadi 5% dari PDB pada 2035. Langkah ini disampaikan jelang KTT NATO di Belanda dan menjadi bagian dari strategi keamanan nasional Inggris yang baru. Pemerintah Inggris menyatakan siap menaikkan anggaran pertahanan menjadi 5% dari produk domestik bruto pada 2035.
Komitmen ini diumumkan langsung menjelang KTT NATO di Den Haag yang berlangsung 24 hingga 25 Juni 2025. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyebut kebijakan ini sebagai langkah bersejarah untuk memperkuat keamanan nasional Inggris di tengah meningkatnya ketegangan global. Dari total 5% anggaran tersebut, sebanyak 3,5% akan dialokasikan untuk pertahanan inti, sementara 1,5% sisanya ditujukan untuk sektor resiliensi dan keamanan dalam negeri. Pemerintah menargetkan implementasi penuh anggaran ini pada 2035 dan berharap dukungan penuh dari anggota NATO di KTT. Menurut estimasi NATO, Inggris diperkirakan akan mencapai pengeluaran pertahanan sebesar 4,1% dari PDB pada 2027. Hal ini menunjukkan pendekatan bertahap London menuju target akhir 5% yang ditetapkan dalam strategi jangka panjangnya. Adapun pemerintah menegaskan bahwa peningkatan anggaran dilakukan secara terukur agar tidak mengganggu stabilitas fiskal nasional. Kenaikan anggaran ini merupakan bagian dari strategi keamanan nasional baru Inggris yang mencakup berbagai aspek. Tak hanya pertahanan, strategi ini juga menargetkan pengurangan pengangguran dan peningkatan kualitas hidup warga. Pemerintah berharap kebijakan ini tidak hanya memperkuat sektor militer, tetapi juga berdampak pada stabilitas sosial ekonomi nasional. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Singapore Airlines batalkan seluruh penerbangannya ke Dubai. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami.